Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya kelas 3A. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nafi Inayati Zahro selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan materi kami. Di sini, kami ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul Konsep Pengendalian Intern. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Anissa Zakiah dengan NIM 2024120059 selaku moderator dan pemateri pertama. Tentunya saya tidak sendiri dalam video presentasi kali ini. Saya ditemani oleh dua rekan saya, yaitu Anissa Rahmasari dengan NIM 2024120060 sebagai pemateri ketiga, dan Salvia Nanda Muiza dengan NIM 2024120076 sebagai pemateri kedua. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Ancaman terhadap sistem informasi akuntansi. Di sini ada 4 ancaman terhadap sistem informasi akuntansi. Yang pertama, bencana alam dan bencana politik, seperti kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, dan angin topan. Yang kedua, kesalahan software dan tidak berfungsinya perangkat keras, meliputi kegagalan hardware, fluktuasi listrik, instalasi yang tidak benar, dan kesalahan transmisi data yang tidak terdeteksi. Yang ketiga, tindakan yang disengaja atau kriminal komputer, seperti sabotase, kecurangan komputer, dan korupsi. Lalu yang terakhir, ada tindakan-tindakan yang tidak disengaja, seperti kecelakaan, kecerobohan kerja, dan tidak diikutinya prosedur standar, karyawan yang kurang terlatih atau kurang diawasi, kesalahan yang tidak disengaja, kehilangan, atau salah menempatkan data, sistem yang tidak memenuhi kebutuhan perusahaan, atau tidak mampu menangani tugas yang ditetapkan. Lalu, mengapa ancaman terhadap SIA meningkat? Nah, penyebab utama peningkatan masalah pengamanan meliputi yang pertama, kenaikan jumlah sistem, klien, atau server, menyebabkan informasi tersedia untuk semua karyawan karena komputer dan server berada di mana-mana. Yang kedua, sistem LAN dan klien atau server lebih sulit dikendalikan dan diawasi dibandingkan sistem mainframe yang terpusat karena mendistribusikan data kepada banyak pemakai. Lalu yang ketiga, WAN atau Wide Area Network menimbulkan persoalan kerahasiaan data karena memberi peluang bagi pelanggan dan pemasok saling mengakses masing-masing sistem dan data. Sayangnya, banyak organisasi tidak memproteksi data secara memadai karena pengendalian komputer sering disepelekan dan dianggap remeh. Lalu implikasi pengendalian karena perubahan sistem dari terpusat menjadi jejaring atau network tidak benar-benar dipahami. Sebagian perusahaan tidak menyadari bahwa pengamanan data merupakan hal yang serius. Lalu, tekanan produktivitas dan biaya memotivasi manajemen untuk mengabaikan pengukuran pengendalian yang memakan waktu. Selanjutnya adalah konsep umum pengendalian. Sebelum memasuki ke konsep umum pengendalian, di sini ada beberapa pengertian singkat dari pengendalian intern, pengendalian manajemen, pengendalian administrasi, dan pengendalian akuntansi. Yang pertama, pengendalian intern atau internal control adalah rencana organisasi dan metode yang digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva, menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya, memperbaiki efisiensi, mendorong ditaatinya kebijakan manajemen. Lalu yang kedua, ada pengendalian manajemen atau manajemen kontrol, yaitu konsep yang lebih luas, merupakan bagian integral dari tanggung jawab manajemen, dirancang untuk mengurangi kesalahan atau error dan irregularities dan berorientasi kepada personil untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, pengendalian administrasi atau administrative control, yaitu pengendalian yang menjamin efisiensi operasional dan ketaatan kebijakan manajemen. Yang terakhir, ada pengendalian akuntansi atau accounting control,
adalah pengendalian yang bertujuan membantu menjaga aktiva dan menjamin akurasi dan daya andal catatan keuangan perusahaan. Lalu, struktur pengendalian intern. Struktur pengendalian intern adalah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan untuk memberikan jaminan yang layak bahwa tujuan organisasi akan dicapai. Struktur pengendalian intern ini memiliki 3 elemen, yaitu 1. Lingkungan pengendalian. Menggambarkan efek kolektif berbagai faktor pada penetapan, peningkatan, atau penurunan efektivitas prosedur dan kebijakan khusus. Faktor-faktor tersebut adalah berupa komitmen terhadap integritas dan nilai etika, filosofi dan gaya operasi manajemen, struktur organisasi, komite audit dewan direktur, metode penetapan wewenang dan tanggung jawab, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, dan berbagai pengaruh eksternal lainnya yang mempengaruhi kegiatan dan praktik organisasi. 2. Sistem akuntansi terdiri atas metode dan catatan untuk mengidentifikasi, merangkai, menganalisis, menggolongkan, mencatat, dan melaporkan transaksi, serta memelihara akuntabilitas aktiva dan kewajiban. Yang ketiga, prosedur pengendalian. Kebijakan dan prosedur yang ditambahkan ke lingkungan pengendalian dan sistem akuntansi untuk memberikan jaminan yang layak bahwa tujuan organisasi akan dicapai. Cakupan prosedur pengendalian tersebut adalah otorisasi yang tepat terhadap transaksi dan aktivitas, pemisahan tugas yang mengurangi peluang bagi seseorang untuk melakukan kesalahan dalam tugas rutinnya, perancangan dan penggunaan dokumen dan catatan untuk membantu menjamin pencatatan transaksi secara tepat, penjagaan yang memadai terhadap akses dan penggunaan aktiva dan catatan, dan pengecekan independen terhadap kinerja dan penilaian yang tepat terhadap yang tercatat. Nah, selanjutnya klasifikasi pengendalian intern. Ada 4 klasifikasi pengendalian intern. Yang pertama, menurut tujuannya. Menurut tujuannya dibagi menjadi 3, yaitu preventif, detektif, dan korektif. Preventif mencegah masalah sebelum terjadi, contohnya mengangkat karyawan berkualitas, memisahkan tugas, dan pengawasan fisik. Yang kedua, detektif menemukan masalah segera setelah terjadi, contohnya pengecekan ulang, rekonsiliasi bank, dan neraca saldo bulanan. Yang ketiga, korektif memecahkan masalah yang ditemukan pengendalian detektif, contohnya memelihara backup file dan prosedur koreksi data. Yang kedua, menurut waktu pelaksanaannya. Ada 2, yaitu 1. Pengendalian dini atau feed-forward control, memonitor proses dan input untuk memprediksi kemungkinan masalah yang akan terjadi, contohnya sistem penganggaran arus kas. Yang kedua, pengendalian umpan balik atau feedback control, mengukur sebuah proses dan menyesuaikannya apabila terjadi penyimpangan dari rencana semula, contohnya sistem akuntansi pertanggungjawaban. Yang ketiga, menurut objek yang dikendalikan. 1. Pengawasan umum atau general control menjamin bahwa lingkungan pengawasan organisasi mantap dan dikelola dengan baik. Yang kedua, pengawasan aplikasi atau application control digunakan untuk mencegah, mendeteksi, dan membetulkan kesalahan transaksi saat transaksi diproses. Lalu yang terakhir, menurut tempat implementasi dalam siklus pengolahan data. Ada 3. Yang pertama, pengawasan input menjamin bahwa hanya data yang sah, akurat, dan diotorisasi yang dimasukkan ke dalam proses. Yang kedua, pengawasan proses menjamin bahwa semua transaksi diproses secara akurat dan lengkap, dan semua file dan record diupdate secara tepat. Yang ketiga, pengawasan output menjamin bahwa keluaran sistem diawasi dengan semestinya dan hanya disampaikan kepada pejabat yang berhak. Selanjutnya ada komponen model pengendalian intern. Di sini ada 5 komponen, yaitu lingkungan pengendalian, aktivitas pengendalian, pengukuran risiko, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Dan berikut deskripsinya. Yang pertama, lingkungan pengendalian.
Deskripsinya, tulang punggung sebuah perusahaan adalah karyawan, meliputi atribut individu seperti integritas, nilai etika dan kompetensi, dan lingkungan tempat karyawan tersebut bekerja. Mereka merupakan mesin penggerak organisasi dan merupakan fondasi untuk komponen lainnya. Lalu komponen yang kedua, aktivitas pengendalian. Deskripsi, perusahaan harus menetapkan prosedur dan kebijakan pengendalian dan melaksanakannya untuk menjamin bahwa manajemen dapat menetapkan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menghadapi ancaman-ancaman yang muncul sehingga tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif. Komponen yang ketiga, pengukuran resiko. Deskripsinya, organisasi harus menyadari dan waspada terhadap berbagai risiko yang dihadapinya. Oleh karena itu, perusahaan harus menetapkan serangkaian tujuan yang terintegrasi dengan kegiatan penjualan, produksi, pemasaran, keuangan, dan kegiatan lainnya, sehingga organisasi dapat beroperasi sebagaimana mestinya. Organisasi harus pula menetapkan mekanisme untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko-risiko terkait. Yang keempat, informasi dan komunikasi. Deskripsinya, sistem informasi dan komunikasi mengitari kegiatan pengawasan. Sistem tersebut memungkinkan karyawan organisasi untuk memperoleh dan menukar informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan kegiatan organisasi. Lalu komponen yang terakhir yaitu pemantauan. Deskripsi, seluruh proses bisnis harus dipantau dan dilakukan modifikasi seperlunya. Dengan cara ini, sistem akan bereaksi secara dinamis, yaitu berubah jika kondisinya menghendaki perubahan. Nah, selanjutnya adalah lingkungan pengendalian, yaitu fondasi dan tulang punggung sistem, menekankan atribut individu seperti integritas, nilai etika, dan kompetensi karyawan. Berikut adalah faktor-faktor penting yang diidentifikasi AICPA, meliputi 1. Komitmen kepada integritas dan nilai etika. Manajemen itu perlu menciptakan kultur organisasi yang menekankan integritas dan nilai etika. Manajemen puncak harus menjelaskan bahwa laporan yang jujur lebih penting dibandingkan laporan yang menguntungkan. Manajemen harus menyusun kebijakan yang jelas tentang perilaku jujur dan tidak jujur. Yang kedua, filosofi dan gaya operasi manajemen. Komponen utama lingkungan pengawasan. Jika manajemen tidak memberikan perhatian pada pengendalian intern dan pengendalian dan perilaku etik, karyawan tidak dapat diharapkan mencapai tujuan pengawasan secara efektif. Mengukur apakah manajemen berani menghadapi risiko untuk mencapai tujuan atau menaksir risiko potensial dan menetapkan cara penanggulanginya. Lalu yang ketiga, struktur organisasi. Menetapkan garis wewenang dan tanggung jawab dan memberikan kerangka bagi perencanaan, pengarahan, dan pengendalian operasi. Struktur ini mencakup otorisasi sentralisasi atau desentralisasi, wewenang penetapan tanggung jawab untuk tugas dan cara-cara alokasi tanggung jawab yang mempengaruhi persyaratan informasi manajemen. Yang keempat, komite audit dewan direktur, terdiri dari direktur stakeholder yang berasal dari luar atau non-karyawan perusahaan, bertanggung jawab untuk mengawasi struktur pengawasan intern perusahaan, proses pelaporan keuangan, dan ketaatan terhadap hukum, peraturan, dan standar. Tugas utamanya berkaitan erat dengan auditor eksternal dan internal. Yang kelima, metode penetapan wewenang dan tanggung jawab. Wewenang dan tanggung jawab biasanya diatur dan ditetapkan dalam uraian tugas atau job description, pelatihan karyawan, rencana kegiatan, jadwal, dan anggaran. Sistem ini penting untuk menyampaikan pengendalian internal kepada semua karyawan. Lalu yang keenam, praktik dan kebijakan sumber daya manusia. Kebijakan dan praktik yang berkaitan dengan pengangkatan, pelatihan, penilaian, penggajian, dan promosi bertujuan meminimumkan risiko pengawasan intern. Contoh pengendalian tambahan seperti membatasi akses ke kas atau aktiva lain, cuti tahunan, dan rotasi jabatan. Lalu yang terakhir, pengaruh eksternal, mempengaruhi pengawasan organisasi dan meningkatkan kesadaran manajemen akan pentingnya prosedur dan kebijakan pengawasan intern. Contohnya, ketaatan pada peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh pasar modal, Badan Penyusun Standar Akuntansi atau BAPEPAM, dan peraturan lainnya.
Baik, materi selanjutnya adalah aktivitas pengendalian atau control activities, yaitu kebijakan dan aturan yang memberikan jaminan cukup bahwa tujuan pengendalian manajemen dicapai. Umumnya dikelompokkan menjadi 5 kelompok. Yang pertama, otorisasi yang tepat terhadap transaksi dan aktivitas. Jadi, otorisasi adalah pemberian persetujuan terhadap seluruh keputusan yang dibuat oleh karyawan. Dapat dilakukan secara manual atau menggunakan kode otorisasi pada dokumen atau catatan. Dan atau tanda tangan digital signature pada sistem komputer. Otorisasi dibedakan menjadi dua, yaitu otorisasi umum dan otorisasi khusus. Otorisasi umum diberikan oleh manajemen untuk menangani transaksi yang rutin, sedangkan otorisasi khusus atau spesifik, otorisasi tambahan yang diberikan oleh manajer yang lebih atas jika transaksi menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan atau melebihi limit. Yang kedua adalah pemisahan tugas atau segregation of duties. Membutuhkan orang yang berbeda pada fungsi otorisasi, pencatatan, dan penjagaan aktiva. Fungsi otorisasi persetujuan terhadap transaksi yang akan dilaksanakan. Pencatatan mencakup pembukuan dokumen sumber, pemeliharaan jurnal, buku besar, pembuatan rekonsiliasi, dan pembuatan laporan kinerja. Sedangkan penjagaan aktiva, penguasaan fisik atas aktiva, contohnya penanganan kas. Tujuan utamanya adalah mencegah satu orang melakukan kesalahan atau kecurangan dan kemudian menutupinya. Pemisahan fungsi otorisasi dan pencegahan dan pencatatan mencegah seorang karyawan dari pencatatan transaksi yang tidak benar. Yang ketiga, perancangan dan penggunaan dokumen dan catatan yang memadai. Tujuannya menjamin pencatatan dan kelengkapan seluruh data relevan tentang transaksi secara tepat. Dokumen dan catatan harus dirancang sederhana untuk memungkinkan pencatatan secara efisien dan memudahkan pengkajian. Memiliki ruang untuk mencantumkan otorisasi, digunakan untuk mentransfer aktiva dari satu unit ke unit yang lain, dilengkapi dengan nomor urut yang dicetak untuk menghindari transaksi yang tidak sah, dan membantu pengecekan kelengkapan. Yang keempat adalah perlindungan yang memadai terhadap akses dan penggunaan aktiva dan catatan. Perusahaan perlu memikirkan langkah-langkah untuk melakukan perlindungan yang memadai terhadap aktiva, mencakup perlindungan 1. Aktiva tetap, contohnya pengawasan fisik secara efektif. 2. Kas surat berharga dan persediaan, contohnya pembatasan akses ke fasilitas fisik seperti brankas, kotak kas, safe deposit box. Yang ketiga, catatan dan dokumen, contohnya penggunaan kotak penyimpanan tahan api atau fireproof cabinet dan ruang yang selalu terkunci. Yang terakhir, akses ke data dan sistem, contohnya pembatasan akses ke ruang komputer dan file data. Lalu yang terakhir, pengecekan independen terhadap kinerja yang memadai. Pengecekan internal menjamin transaksi diproses secara akurat, harus dikenakan oleh seseorang yang tidak terkait dengan kegiatan perusahaan. Berbagai jenis pengecekan independen, rekonsiliasi antara dua catatan, itu membandingkan catatan dengan hasil pembukuan, saldo, atau angka yang seharusnya sama, contohnya rekonsiliasi bank. Lalu perbandingan data tercatat dengan data fisik. Contohnya itu membandingkan kas yang ada dalam register kas dengan nilai yang tercantum dengan pita register kas. Selanjutnya jumlah data kelompok atau batch totals, yaitu jumlah yang dihitung secara manual sebelum data masuk ke dalam proses dibandingkan dengan jumlah angka kelompok yang masuk. Tujuannya adalah mendeteksi kesalahan. Yang terakhir, kaji ulang independen dilakukan dengan cara pemeriksaan ulang oleh seorang karyawan terhadap hasil kerja karyawan yang lain. Perkenalkan, saya Salviananda Muiza dengan NIM 2024-12076. Di sini saya akan melanjutkan materi dari bab konsep pengendalian intern. Baik, yang selanjutnya ada komponen ketiga dari model pengendalian intern adalah perhitungan risiko. Akuntan memiliki peran penting dalam membantu manajemen mengendalikan bisnis dengan merancang sebuah sistem pengendalian yang efektif dan mengevaluasi sistem yang ada untuk menjamin bahwa sistem tersebut beroperasi secara efektif. Akuntan dapat mengevaluasi sistem pengendalian intern dengan menggunakan strategi penaksiran risiko yang bisa kita lihat dalam PPT ini. Yang pertama ada identifikasi ancaman.
yaitu perusahaan harus mengidentifikasi berbagai ancaman yang dihadapinya, yang berupa strategik, operasi, finansial, dan informasi. Yang kedua ada estimasi resiko. Di sini berbagai ancaman menyebabkan risiko yang lebih besar karena kemungkinan terjadinya sangat besar. Yang ketiga, estimasi kerugian. Kerugian karena tindakan yang tidak disengaja bervariasi, mulai dari kerugian kecil sampai kerugian yang besar. Yang keempat, estimasi manfaat dan pengorbanan. Setelah seluruh manfaat dan pengorbanan dihitung, dibandingkan keduanya, alternatif pengendalian yang akan dipilih adalah alternatif yang menghasilkan manfaat lebih besar dibanding dengan pengorbanannya. Komponen yang selanjutnya atau komponen yang keempat dalam model pengendalian intern ada informasi dan komunikasi. Nah, di sistem informasi akuntansi itu memiliki berbagai tujuan utama. Dari tujuan utama tersebut, akuntan itu harus bisa menghasilkan informasi keuangan. Maka, langkah-langkah yang harus dilakukan oleh seorang akuntan dalam menghasilkan informasi keuangan yang pertama, mengakui transaksi akuntansi dan merekam data yang relevan. Yang kedua, melaksanakan prosedur pengawasan seperti editing dan verifikasi. Yang ketiga, mencatat transaksi dalam jurnal. Yang keempat, memposting transaksi dalam rekening-rekening buku besar. Yang kelima, menyusun laporan keuangan. Dan untuk pelaporan informasi kepada pengguna tergantung pada faktor-faktor. Yang pertama, ada jenis output. Outputnya soft copy atau hard copy. Jenis output akan membedakan cara pelaporan baik kepada pemakai intern maupun ekstern. Yang kedua, teknologi informasi yang dipakai. Jika perusahaan menggunakan teknologi informasi untuk menyampaikan berbagai laporan, maka laporan dapat disampaikan jauh lebih cepat, tepat waktu, dan terjamin kerahasiaannya. Dan yang ketiga, jenis laporan yang dihasilkan. Dan selanjutnya ada pemantauan kinerja. Pemantauan kinerja merupakan hal yang penting dalam pengawasan. Ada beberapa metode kunci atau pokok dalam melakukan pemantauan kinerja, yaitu yang pertama, supervisi yang efektif, yang kedua, pelaporan pertanggungjawaban, dan yang ketiga, internal auditing. Yang pertama, supervisi yang efektif. Ini mencakup pelatihan dan asistensi karyawan, pemantauan kinerja karyawan, koreksi kesalahan, dan penjagaan aktiva dengan cara memantau karyawan yang memiliki akses ke aktiva tersebut. Yang kedua, pelaporan pertanggungjawaban. Ini mencakup yang pertama, anggaran, kuota, skedul, biaya standar, dan kualitas standar. Yang kedua, laporan kinerja yang berisi informasi realisasi rencana atau anggaran, dan selisih keduanya. Yang ketiga, prosedur untuk menyelidiki selisih yang jumlahnya signifikan dan prosedur untuk menindaklanjuti penyimpangan dari rencana. Dan yang ketiga, internal auditing. Ini mencakup yang pertama, penilaian ketaatan karyawan terhadap kebijakan manajemen, prosedur, dan peraturan serta hukum yang berlaku. Yang kedua, penilaian efektivitas dan efisiensi manajemen. Selanjutnya ada The Sarbanes-Oxley Act of 2002 atau disingkat SOX. Ini adalah konsep yang dirancang untuk memperkuat pengendalian intern perusahaan dan diterapkan pada perusahaan publik dan auditornya. Tujuan utama dari SOX ini ada yang pertama mencegah kecurangan laporan keuangan, yang kedua meningkatkan transparansi pelaporan keuangan, yang ketiga melindungi investor, keempat memperkuat pengendalian intern perusahaan publik, dan kelima menghukumkan eksekutif yang bertanggung jawab atas fraud. Yang selanjutnya ada aspek penting SOX, ini ada 5. Yang pertama, terbentuknya Public Company Accounting Oversight Board atau PCAOB. Ini badan pengawas akuntansi perusahaan publik untuk mengawasi profesi auditing perusahaan publik. Nah, ketentuan PCAOB ini yang pertama memiliki 5 anggota, yang kedua mendapat dana dari iuran perusahaan publik, ketiga menetapkan standar auditing, quality control, etik, independensi, dan lain-lain. Yang kedua, aturan-aturan baru bagi para auditor. Auditor wajib melaporkan kepada komite audit tentang yang pertama praktik dan kebijakan akuntansi penting, kedua alternatif perlakuan akuntansi, ketiga ketidaksepakatan auditor manajemen, keempat partner audit harus rotasi berkala. Yang ketiga, aturan-aturan baru untuk komite audit. Anggota harus berada di dalam dewan direktur dan harus independen terhadap perusahaan. Salah satu anggota harus seorang ahli keuangan. Komite audit mengangkat,
menggaji, dan mengawasi auditor, dan auditor melaporkan langsung ke komite. Yang keempat, aturan-aturan baru bagi manajemen. CEO dan CFO harus menyatakan bahwa laporan keuangan disajikan secara adil, ditinjau ulang, dan tidak menyesatkan. Manajemen bertanggung jawab atas pengendalian intern. Auditor diberi informasi kelemahan pengendalian intern atau fraud. Dan perubahan signifikan pengendalian intern diungkapkan dan dikoreksi. Jika sengaja melakukan penyimpangan, maka dipenjara sampai 20 tahun atau denda sampai 5 juta US dollar. Larangan lainnya, CEO dan CFO tidak boleh menerima pinjaman khusus dan harus mengungkapkan perubahan material kondisi keuangan secara cepat. Yang kelima, persyaratan baru pengendalian intern. Pasal 404 SOX mewajibkan perusahaan untuk menerbitkan laporan yang menjelaskan tanggung jawab manajemen atas pengendalian intern, berisi penilaian manajemen atas efektivitas pengendalian intern, dan membuktikan akurasi pengendalian intern dan melaporkan kelemahan signifikan. SOX juga mengharuskan auditor menguji dan melaporkan penilaian manajemen, dan setiap laporan audit harus menjelaskan lingkup pengujian. Yang selanjutnya, Framework Enterprise Risk Management atau ERM-COSO. Sebuah dokumen untuk meningkatkan tata kelola korporat, memperluas elemen-elemen pada framework sebelumnya, dan memberikan fokus lebih luas pada subjek manajemen risiko perusahaan. ERM bertujuan mendukung pencapaian seluruh tujuan pengendalian intern dan membantu organisasi untuk yang pertama memberi jaminan layak bahwa tujuan dan sasaran perusahaan tercapai dan masalah dapat diminimalkan. Yang kedua, mencapai target kinerja dan keuangan. Yang ketiga, menghitung risiko secara berkelanjutan serta mengidentifikasi langkah dan sumber daya untuk menanggulangi risiko. Dan yang keempat, menghindari publikasi negatif yang dapat merusak reputasi perusahaan. Yang selanjutnya ada elemen-elemen pengendalian COSO. Itu bisa dilihat di gambar yang ada di PPT ini. Ada 8 elemen mulai dari internal environment sampai ke monitoring. Yang pertama, internal environment itu lingkungan internal menggambarkan karakteristik atau kultur perusahaan yang menjadi disiplin dan struktur sekaligus fondasi bagi seluruh komponen lainnya. Komponen ini pada dasarnya sama dengan lingkungan pengendalian dalam framework COSO. Yang kedua, objective setting. Penetapan tujuan memastikan manajemen memformulasikan tujuan strategik, operation, reporting, dan compliance yang mendukung misi perusahaan serta konsisten dengan toleransi risiko. Tujuan strategi ditetapkan pertama dan menjadi dasar untuk tujuan lainnya, sekaligus pedoman mengidentifikasi kejadian yang menimbulkan risiko. Yang ketiga, event identification. Ini manajemen mengidentifikasi kejadian yang dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan menjalankan strategi dan mencapai tujuan. Kemudian menentukan apakah kejadian tersebut merupakan risiko atau peluang. Yang keempat, ada risk assessment. Risk assessment menilai bagaimana risiko mempengaruhi pencapaian tujuan dengan metode kuantitatif dan kualitatif atas kemungkinan, pengaruh, dan dampaknya terhadap inti organisasi. Risiko dianalisis sebagai inherent atau residual. Yang kelima, risk response. Manajemen menghubungkan risiko dengan toleransi perusahaan dan memilih untuk menghindari, mengurangi, berbagi, atau menerima risiko. Penilaian dilakukan berdasarkan kemungkinan, pengaruh potensial, serta analisis manfaat pengorbanan dari alternatif respon. Yang keenam, kontrol aktivis. Kebijakan dan prosedur pengendalian ditetapkan untuk mengimplementasikan respon risiko dan dijalankan di seluruh jenjang dan fungsi organisasi. Komponen ini terikat dengan aktivitas pengendalian pada COSO. Yang ketujuh, information dan communication. Informasi mengenai perusahaan dan komponen ERM harus diidentifikasi, ditangkap, dan dikomunikasikan ke seluruh jenjang dan fungsi organisasi, termasuk ke pihak ekstern. Karyawan harus memahami peran mereka serta pentingnya ERM. Yang terakhir, yang kedelapan, yakni monitoring. Proses ERM dimonitor secara berkelanjutan dan dimodifikasi bila diperlukan, melalui aktivitas manajemen berkelanjutan dan evaluasi terpisah. Jika ditemukan defisiensi, hal tersebut dilaporkan kepada manajemen. Selanjutnya ada framework ERM versus framework pengendalian intern. Framework pengendalian intern COSO banyak digunakan, tetapi dinilai terlalu sempit karena pengujian pengendalian dilakukan tanpa lebih dulu melihat tujuan dan risiko proses bisnis.
Akibatnya, sulit menentukan pengendalian yang benar-benar penting, apakah memadai, dan apakah masih relevan. Fokus awal pada pengendalian juga menimbulkan bias terhadap masalah masa lalu, sehingga banyak pengendalian justru melindungi risiko yang sudah tidak penting. Untuk mengatasi hal itu, COSO mengembangkan IRM yang lebih komprehensif dengan pendekatan berbasis risiko. IRM tidak mengganti framework lama, tetapi melengkapinya melalui 3 elemen tambahan, yakni penetapan tujuan, identifikasi kejadian positif dan negatif, serta pengembangan respon risiko. Hasilnya, pengendalian menjadi lebih fleksibel dan relevan dengan pilihan respon yang lebih luas, seperti menerima, menghindari, mendiversifikasi, membagi, atau mentransfer risiko. Karena fleksibilitasnya, IRM dipandang paling sesuai untuk menghadapi risiko dan pengendalian masa mendatang. Yang selanjutnya ada lingkungan internal. Ini ada 7 poin. Yang pertama, filosofi gaya operasi dan sensitivitas risiko. Manajemen memiliki keyakinan dan sikap terhadap risiko yang mempengaruhi semua keputusan dan komunikasi. Risk appetite harus selaras dengan strategi. Filosofi yang baik harus dikomunikasikan dan dibuktikan dengan tindakan. Pertanyaan tentang pemahaman risiko atau tekanan manipulasi kinerja dapat menunjukkan efektivitasnya. Yang kedua, Board of Directors. Dewan Direktur mengawasi manajemen, menilai kinerja, menyetujui strategi, dan bekerja sama dengan auditor intern dan ekstern. Direksi harus kompeten dan independen. Audit komite mengawasi pengendalian intern, pelaporan keuangan, kepatuhan, serta melakukan review independen. Yang ketiga, komitmen terhadap integritas, nilai etika, dan kompetensi. Manajemen harus membangun kultur integritas melalui kode of conduct yang jelas dan ditinjau berkala. Perilaku tidak etis harus dilaporkan dan diinvestigasi. Perusahaan juga harus meningkatkan kompetensi karyawan melalui pengetahuan, pengalaman, pelatihan, dan keterampilan. Yang keempat, struktur organisasi. Struktur organisasi mendefinisikan wewenang, tanggung jawab, dan hubungan pelaporan. Tingkat sentralisasi, pengaturan fungsi, kebutuhan informasi, dan sistem akuntansi mempengaruhi efektivitas pengendalian. Struktur yang kompleks dapat menghambat komunikasi dan meningkatkan risiko kecurangan. Yang kelima, metode penetapan wewenang dan tanggung jawab. Manajemen harus memastikan setiap bagian memahami tujuan perusahaan dan tanggung jawabnya melalui deskripsi tugas, pelatihan, anggaran, kode of conduct, serta manual kebijakan yang menjadi panduan kerja. Yang keenam, standar SDM. Praktik SDM meliputi rekrutmen dengan pengecekan latar belakang, pelatihan berkelanjutan, evaluasi, promosi, dan pemberhentian. Pelatihan tentang fraud awareness dan etika sangat penting. Rotasi tugas, liburan wajib, confidentiality agreements, dan fidelity bonds membantu mencegah kecurangan. Yang terakhir, yang ketujuh, pengaruh eksternal. Aturan dari Bapepam, Pemerintah Bank Indonesia, dan standar akuntansi turut memengaruhi lingkungan pengendalian. Sekian materi dari saya, masih ada materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmasari, NIM 202412060. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai perumusan tujuan atau objective setting. Teman-teman, perumusan tujuan adalah komponen HRM kedua. Nah, perusahaan ini menggunakan mission statement sebagai dasar untuk menetapkan tujuan perusahaan. Oleh karena itu, tujuan perusahaan ini harus mudah dipahami dan diukur, harus juga diprioritaskan, dan harus dihubungkan dengan sensitif resiko. Nah, manajemen puncak ini harus memahami secara mendalam mengapa perusahaan eksis dan apa yang ingin dicapainya. Ini sering disebut juga dengan visi ataupun misi. Nah, untuk setiap serangkaian subtujuan harus ditentukan critical success factors terlebih dahulu dan ukuran kinerja guna menentukan apakah tujuan ini tercapai atau tidak. Nah, tujuan ini ada dua. Yang pertama adalah tujuan strategik. Tujuan strategik yaitu tujuan jenjang korporat yang mendukung misi perusahaan
dan dimaksud untuk menciptakan nilai bagi para pemegang saham dan harus ditentukan paling awal. Nah, untuk memenuhi tujuan ini, identifikasi alternatif, cara untuk mencapainya, lalu selanjutnya merumuskan strategi korporat dan tentukan aktivitas untuk melaksanakan strategi, kepatuhan, dan pelaporan sebagai sebuah rule of thumb. Misi dan tujuan strategik harus stabil. Baik, selanjutnya ada tujuan operasional. Tujuan operasional ini merupakan produk dari preferensi, judgement, dan style management yang sangat bervariasi di antara entitas. Nah, contohnya, sebuah perusahaan memutuskan untuk menjadi pengadopsi teknologi baru, sedangkan perusahaan lain memilih untuk mengadopsi teknologi segera jika telah terbukti. Dan perusahaan lainnya memilih mengadopsi sebuah teknologi hanya setelah teknologi tersebut matang dan diterima secara umum. Nah, tujuan dari operasi ini dipengaruhi oleh dan harus relevan dengan industri, kondisi ekonomi, dan tekanan kompetitif. Pemahaman terhadap tujuan ini memberikan arahan yang jelas bagi lokasi sumber daya dan merupakan key success factor. Nah, kepatuhan dan tujuan pelaporan sebagian besar dipengaruhi oleh entitas ekstern karena adanya hukum dan pelaporan seperti pelaporan perpajakan, pelaporan akuntansi yang harus sesuai dengan PSAK yang berlaku. Selanjutnya ada identifikasi peristiwa atau event identification. Nah, COSO mendefinisikan event adalah kejadian yang berasal dari sumber intern atau ekstern yang mempengaruhi implementasi strategi atau pencapaian tujuan. Nah, events ini memiliki pengaruh positif, negatif, ataupun keduanya. Nah, menurut sifatnya, events menggambarkan ketidakpastian dalam hal kemungkinan terjadinya, jika terjadi, dan kapan terjadinya, serta dalam hal objek yang dipengaruhinya. Ketika event terjadi, event tersebut dapat memicu event lainnya, sehingga event dapat terjadi secara individu atau secara bersamaan. Oleh karena itu, manajemen harus melakukan hal yang terbaik untuk mengantisipasi seluruh kemungkinan event, positif atau negatif yang memungkinkan mempengaruhi perusahaan, serta mencoba menentukan manakah yang paling mungkin dan yang paling kecil kemungkinannya. Manajemen ini juga harus memahami hubungan antar events. Nah, COSO ini mengidentifikasi banyak faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi event dan mempengaruhi kemampuannya untuk mengimplementasikan strategi dan mencapai tujuan. Baik, yang pertama ada lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal ini terdiri dari beberapa faktor. Yang pertama ada faktor ekonomi. Pertama ada ketersediaan modal, yaitu kayak cost of capital-nya itu lebih tinggi atau lebih rendah. Lalu yang kedua ada pergerakan harga. Nah, harganya ini naik atau turun kayak gitu. Terus selanjutnya ada kemampuan untuk mengeluarkan kredit dan kemungkinan untuk default. Yang keempat ada konsentrasi pesaing, pelanggan ataupun pemasok. Lanjut ada atau tidaknya likuiditas. Setelah itu pergerakan pasar uang atau fluktuasi mata uang, dan peningkatan atau penurunan tingkat pengangguran. Nah, yang terakhir ada merger atau akuisisi. Nah, yang kedua ada faktor alam. Terdiri dari terjadinya bencana alam seperti kebakaran, banjir, dan gempa bumi, serta pembatasan atau kelangkaan energi. Nah, yang ketiga ada faktor politik. Terdiri dari pemilihan pemerintahan baru dengan agenda baru, peraturan dan hukum baru, kebijakan publik termasuk pajak yang tinggi atau rendah, serta peraturan yang mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk bersaing. Yang keempat ada faktor sosial. Terdiri dari perilaku konsumen yang mengubah demand atau produk atau jasa untuk menciptakan peluang pemasaran baru.
lalu privacy, terorisme, dan isu-isu SDM yang menyebabkan turunnya atau berhentinya produksi. Yang kedua ada lingkungan internal. Yang pertama ada infrastruktur, yaitu dengan tidak memadainya akses atau alokasi modal yang tidak tepat, serta ketersediaan dan kapasitas aset dan kompleksitas sistem. Yang kedua ada personel. Nah, personel ini terdiri dari keterampilan dan kemampuan karyawan. Lalu karyawan yang bertindak tidak jujur atau tidak etis, serta kecelakaan, kesehatan, dan keselamatan kerja dan habisnya masa kontrak. Yang ketiga ada proses. Modifikasi proses tanpa perubahan prosedur manajemen yang tepat, perancangan proses yang tidak tepat, serta kesalahan eksekusi proses, dan pemasok tidak dapat mengirimkan produk berkualitas tepat waktu. Yang keempat ada teknologi, terdiri dari kapasitas yang tidak memadai untuk menangani tugas, ketidaksediaan data atau sistem, tidak memadainya integritas data, dan pemilihan atau pengembangan sistem yang tidak baik, serta pemeliharaan sistem yang kurang memadai. Nah, perusahaan biasanya menggunakan 2 atau lebih teknik berikut ini untuk mengidentifikasi event. Yang pertama ada menggunakan daftar lengkap event potensial. Daftar ini dihasilkan oleh software khusus yang dapat merangkai daftar berdasarkan jenis industri, aktivitas, atau proses. Yang kedua, melakukan analisis internal. Nah, komite internal di organisasi untuk menganalisis event komite juga mengontak pihak internal termasuk internal audit dan pihak ekstern seperti rekan bisnis, pelanggan, dan pemasok untuk memberikan input. Yang ketiga ada memonitor atau leading events dan trigger point. Transaksi, aktivitas, dan event dimonitor dan dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan guna menentukan tindakan yang diperlukan. Yang keempat ada melaksanakan workshop dan interview. Pengetahuan dan keahlian karyawan dikumpulkan dalam sebuah diskusi terstruktur atau interview individu. Nah, yang kelima ada melaksanakan data mining dan analisis data. Nah, menguji data dan kejadian sebelumnya untuk mengidentifikasi tren dan penyebab yang membantu mengidentifikasi kemungkinan event. Yang terakhir ada menganalisis proses bisnis. Menganalisis faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi input, proses, dan output yang mengidentifikasi event yang mungkin membantu atau menunda proses. Baik, lanjut ada pengukuran risiko dan respon terhadap risiko atau risk assessment and risk responsive. Oke, di sini ada gambar yang saya ambil dari buku Sistem Informasi Akuntansi. Teman-teman bisa lihat juga pada halaman 254. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu events atau ancaman yang dihadapi oleh perusahaan kita. Lalu yang kedua adalah menaksir kemungkinan terjadinya setiap ancaman. Nah, sebagai event berpotensi merugikan perusahaan jika sampai benar-benar terjadi. Sebagai contoh, sebuah perusahaan lebih mungkin menjadi korban kecurangan dibandingkan korban gempa bumi, dan karyawan lebih cenderung membuat kesalahan yang tidak disengaja dibandingkan kesengajaan untuk melakukan kecurangan. Nah, pengaruh kecurangan biasanya itu tidak besar karena kecurangan pada umumnya tidak mengancam keberadaan perusahaan. Pengaruh kesalahan yang tidak disengaja sangat bervariasi tergantung pada sifat kesalahan dan rentang waktu terjadinya kesalahan. Kecenderungan terjadinya serta akibatnya harus benar-benar
benar-benar dicermati. Jika kemungkinan terjadinya peningkatan, maka materialitas event dan kebutuhan untuk memberikan perlindungan meningkat pula. Nah, yang ketiga ada menaksir pengaruh rugi potensial dari setiap ancaman. Lalu yang keempat, mengidentifikasi set pengendalian untuk menanggulangi ancaman. Manajemen harus mengidentifikasi alternatif pengendalian yang akan melindungi perusahaan dari setiap event. Dalam mengevaluasi manfaat, pertimbangkan efektivitas dan timing. Jika semua faktor sama, pengendalian preventif gagal, pengendalian detektif diperlukan untuk menemukan persoalan dan pengendalian korektif diperlukan untuk mengatasinya. Dengan demikian, ketiga jenis pengendalian saling melengkapi dan sistem pengendalian intern yang baik harus memiliki ketiganya. Lanjut yang kelima yaitu menaksir manfaat dan pengorbanan setiap prosedur pengendalian. Nah, tidak ada sistem pengendalian intern yang mampu memberikan perlindungan lengkap untuk seluruh events. Ada kendala biaya untuk menciptakan sistem pengendalian intern yang mampu melindungi dari semua events. Oleh karena itu, tujuan perancangan sistem pengendalian intern adalah untuk menyediakan jaminan yang layak bahwa events dan persoalan pengendalian lainnya itu tidak terjadi. Tentunya dengan biaya yang terjangkau dan tidak menyebabkan terganggunya proses kerja sistem. Salah satu cara untuk mengestimasi nilai pengendalian intern adalah menghitung taksiran rugi dengan persamaan matematika yaitu expect loss sama dengan impact kali likelihood. Nah, rumus ini bisa teman-teman lihat ya di buku Sistem Informasi Akuntansi pada halaman 256. Nah, setelah menaksir manfaat dan pengorbanan setiap prosedur pengendalian, kita lihat apakah manfaat tersebut itu lebih besar daripada cost atau sebaliknya. Jika iya, maka mengurangi resiko dengan cara menerapkan prosedur pengendalian. Nah, jika tidak, maka kita harus menghindari bagi dan terima. Jika sebuah prosedur pengendalian cost efektif, maka prosedur pengendalian tersebut harus diterapkan sehingga resiko dapat dikurangi. Nah, resiko yang tidak dapat dikurangi harus diterima, dibagi, atau dihindari. Nah, biasanya itu perusahaan akan menerima resiko jika resiko tersebut itu ada dalam batas toleransi. Selanjutnya ada aktivitas pengendalian atau control activities. Yang pertama ada otorisasi transaksi dan aktivitas yang tepat. Nah, pada dasarnya manajemen itu tidak memiliki waktu dan sumber daya untuk mengawasi setiap aktivitas dan keputusan karyawan. Konsekuensinya, manajemen menetapkan kebijakan dan memberdayakan karyawan untuk melaksanakan aktivitas sesuai kebijakan manajemen. Nah, pemberdayaan ini disebut authorization atau otorisasi. Ada dua jenis otorisasi, yaitu otorisasi umum dan otorisasi khusus. Otorisasi umum yaitu otorisasi yang diberikan oleh manajemen yang memberi wewenang kepada karyawan untuk melaksanakan transaksi rutin tanpa perlu persetujuan khusus. Sedangkan otorisasi khusus yaitu otorisasi yang diberikan oleh manajemen jenjang yang lebih atas kepada para karyawan untuk melaksanakan transaksi yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Contoh penjualan yang melebihi kuota, pengeluaran modal, atau penghapusan piutang atau write-off. Yang kedua ada pemisahan tugas. Pemisahan tugas akuntansi yang efektif dicapai jika ada pemisahan tugas. Yang pertama adalah otorisasi,
yang kedua pencatatan, dan yang ketiga adalah penyimpanan. Jika dua di antara fungsi di atas dilaksanakan oleh satu orang, maka akan muncul masalah. Nah, dalam sebuah sistem yang memiliki pemisahan fungsi yang efektif, sulit bagi seorang karyawan untuk melakukan kecurangan. Dalam sebuah sistem informasi yang terintegrasi, prosedur yang sebelumnya dilaksanakan oleh karyawan terpisah sekarang digabungkan. Oleh karena itu, seorang yang tidak memiliki batasan akses ke komputer, program, dan data memiliki peluang untuk melakukan kecurangan. Nah, otoritas dan tanggung jawab harus dipisahkan secara jelas di antara fungsi-fungsi yang ada di sini. Yang pertama ada administrasi sistem. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menjamin bahwa setiap subsistem dalam sistem informasi berjalan dengan lancar dan efisien. Yang kedua ada manajemen jejaring. Fungsi ini menjamin bahwa seluruh peralatan terhubung dengan jejaring internal dan eksternal, dan bahwa jejaring tersebut itu beroperasi secara kontinu dan tepat. Yang ketiga ada manajemen keamanan. Fungsi ini menjamin bahwa seluruh aspek sistem aman dan terlindungi dari ancaman internal dan eksternal. Yang keempat ada manajemen perubahan. Fungsi ini mengelola perubahan dalam si organisasi untuk menjamin bahwa si yang baru berjalan lancar dan efisien guna mencegah kecurangan dan error. Yang kelima, para pengguna. Fungsi ini mencatat transaksi, mengotorisasi data yang diproses, dan menggunakan output sistem. Yang keenam ada analisis sistem. Fungsi ini membantu para pengguna menentukan kebutuhan informasinya dan merancang sistem untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang ketujuh ada pemrograman. Fungsi ini menggunakan rancangan yang diterima dari analisis sistem untuk menulis program komputer. Yang kedelapan ada operasi komputer. Fungsi ini menjalankan software dan menjamin bahwa data diinputkan secara tepat, diproses secara benar, dan output yang dibutuhkan dapat dihasilkan. Yang kesembilan ada pengawas data. Fungsi ini menjamin bahwa sumber data lebih disetujui secara tepat, memantau arus kerja dalam komputer, membandingkan input dan output, memelihara catatan kesalahan, input untuk menjamin koreksi dan entry ulang, dan mendistribusikan output sistem. Nah, yang terakhir ada perpustakaan sistem informasi. Fungsi ini memelihara perlindungan terhadap database, perusahaan, file, dan program dalam area penyimpanan terpisah. Lanjut, yang ketiga ada pengendalian pengembangan sistem dan perolehan sistem. Yang pertama, strategic master plan. Rencana strategik jangka panjang harus menghubungkan sistem informasi organisasi dengan strategi perusahaan dan menunjukkan proyek yang harus diselesaikan untuk mencapai tujuan jangka panjang. Yang kedua ada project controls, yaitu sebuah rencana pengembangan proyek menunjukkan bagaimana sebuah proyek akan diselesaikan, mencakup A. modul atau tugas yang dilaksanakan, B. siapa yang melaksanakan, dan C. taksiran tanggal penyelesaian, serta D. yaitu biaya proyek. Yang ketiga ada data processing schedule, yaitu tugas pengolahan data harus diorganisasi sesuai dengan jadwal untuk memaksimumkan penggunaan sumber daya langka komputer. Yang keempat ada steering commit. Sebuah steering commit harus mengarahkan dan mengawasi pengembangan dan perolehan sistem. Yang kelima ada sistem performance measurement. Nah, sistem ini digunakan agar bisa mengevaluasi secara tepat, tetapi juga harus menggunakan
beberapa ukuran, yaitu yang A yaitu output per unit waktu, B persentase waktu yang digunakan secara produktif, dan C berapa lama waktu yang diperlukan untuk sistem tersebut bisa merespon. Yang keempat ada pengendalian manajemen perubahan. Organisasi secara konstan memodifikasi sistem informasi untuk merefleksikan praktik bisnis terkini dan mengambil keuntungan dari kemajuan teknologi. Manajemen perubahan adalah proses memastikan bahwa perubahan tidak berakibat negatif terhadap daya andal sistem, keamanan, kerahasiaan, integritas, serta ketersediaan. Yang kelima ada perancangan dan penggunaan dokumen yang memadai. Perancangan dan penggunaan dokumen dan catatan yang tepat baik berbentuk elektronik maupun kertas membantu menjamin akurasi dan kelengkapan pencatatan seluruh data transaksi yang relevan. Formulir dan isinya harus dijaga sesederhana mungkin untuk mendorong efisiensi pencatatan, meminimumkan kesalahan pencatatan, dan memudahkan review dan verifikasi. Yang keenam ada pengendalian pengembangan sistem dan perolehan sistem. Langkah-langkah dapat diambil untuk menjaga informasi dan aset fisik dari pencurian, penggunaan secara tidak sah, dan pengerusakan vandalisme. Selain itu, penting pula pemeliharaan catatan aktiva yang akurat, yaitu yang pertama secara periodik membandingkan catatan dengan hasil perhitungan fisik. Yang kedua, membatasi akses ke aset. Dan yang ketiga yaitu melindungi catatan dan dokumen. Yang ketujuh ada pengecekan independen terhadap kinerja. Yang pertama yaitu top level review. Manajemen pada semua jenjang harus memonitor hasil dan secara periodik membandingkan kinerja sesungguhnya dengan kinerja yang direncanakan, seperti anggaran, target, dan peramalan, kinerja periode sebelumnya, dan kinerja pesaing. Yang kedua ada analytical reviews, yaitu pengujian hubungan antara data yang berbeda. Yang ketiga, reconciliation of independently maintained sets of records, yaitu pengecekan akurasi dan kelengkapan catatan dengan membandingkannya dengan catatan lain dan harus bersaldo. Yang keempat ada comparison of actual quantities with record amounts. Secara periodik, lakukan perhitungan fisik aset dan bandingkan hasilnya dengan catatan aset. Contoh annual physical inventory, saat aset yang bernilai tinggi atau aset penting harus dihitung lebih sering. Double entry accounting, menjamin debit sama dengan kredit. Yang kelima ada independent review. Setelah seseorang memproses transaksi, orang lain dapat mengkaji pekerjaannya. Baik, selanjutnya adalah informasi dan komunikasi atau information and communication. Informasi dan komunikasi merupakan komponen ketujuh dari HRM COSO. Tujuan utama sistem informasi akuntansi adalah mengumpulkan, mencatat, memproses, menyimpan, mengikhtisarkan, dan mengkomunikasikan informasi tentang sebuah perusahaan. Oleh karena itu, akuntan harus memahami cara memulai transaksi, menangkap data, atau mengkonversi data ke dalam bentuk yang machine readable, mengakses dan memutakhirkan file-file komputer, memproses data, dan melaporkan informasi ke pihak intern dan ekstern. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Nah, cukup sampai di sini yang dapat kami sampaikan.
Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang telah memperhatikan kami dari awal video hingga akhir video. Kami sangat-sangat menghargainya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, bisa mengunjungi ke sesi discussion yang ada di Sunan. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.